Hai. Kok mau nanya dong, kira-kira ya full stack web developer di tahun 2024 ini masih prospek atau enggak menurut Koko? Masih banget. Kenapa? Karena namanya perusahaan kalau mau go digital pasti dia harus bikin aplikasi, bener ya? Oke, nah aplikasi yang harus dibuat dulu yang berbasis web dulu atau mobile dulu? Ya secara otomatis pasti yang web dulu. Karena mempengaruhi orang menggunakan website kita itu jauh lebih mudah daripada nyuruh orang download aplikasi mobile kita. Gitu. Biasanya gini, kalau seandainya usernya udah sering pakai aplikasi web kita, ya baru keluar versi mobilenya, baru disuruh download. Biasanya gitu. Jadi kalau ditanya masih hits nggak? Ya pasti, karena semua perusahaan pasti mau bikin aplikasi website. Tapi kok kalau kita ngeliat kan kenyataannya banyak banget nih saingannya gitu ya, makin banyak orang-orang full stack. Gimana caranya biar bisa tetap eksis dan bertahan tuh? Nah ini menarik, karena gini ya, jadi betul tuh ya, jadi kalau seandainya di antara bidang-bidang IT yang lain ya, full stack ini saingannya paling banyak. Gimana caranya biar kita menang di persaingan yang banyak itu? Ya kan kita harus jadi full stack web developer yang beda. Gimana caranya tuh kok? Nah, Koko kasih tipsnya. Jadi gini, biasanya seorang full stack web developer hanya ngerti front end dan back end ya. Nah sekarang trennya adalah gitu ya, seorang full stack web developer gak hanya harus ngerti front end dan back end aja, tapi waktu dia handle back endnya dia harus ngerti juga ya gimana cara manage servernya ya. Makanya kalau kamu mau menang di persaingan, kamu harus paham pengetahuan tentang cloud. Koko pernah bahas tuh di konten sebelumnya, kalau cloud engineer akan jadi profesi menjanjikan di masa depan nih ya, gitu loh. Dalam 10 tahun mendatang akan ada profesi ini, cloud engineer ya. Nah sekarang itu ya, full stack web developer banyak juga ya yang diwajibkan untuk mengerti ilmu cloud ini ya. Makanya kalau kamu mau menang di persaingan wajib paham tentang cloud gitu. Berarti bukan cuma sekadar front end dan back end aja, tapi sekarang juga ada cloud ya? Bener ya, karena perusahaan ini perusahaan travel yang terbesar di Indonesia itu mewajibkan engineer webnya itu wajib untuk ngerti cloud. Wih, sekarang udah mulai nih ya. Gitu. Oke kok, tapi nih kita balik lagi deh, penasaran. Kan masalahnya kalau misalnya orang full stack udah pasti ngoding gitu ya. Bahasa pemrograman apa sih kok yang paling oke buat seorang full stack web developer? JavaScript. Kenapa Ya, tuh? karena gini, JavaScript itu multifungsi ya, bisa buat front end, bisa buat back end. Jadi secara belajar pun ya, kalau kamu mau belajar, mau jadi full stack web developer ya belajar JavaScript aja. Waktu belajar front end sama back endnya nggak perlu ribet ya, rubah-rubah bahasa pemrograman. Ya sekali paham ya udah implementasi di front endnya kayak gimana, di back endnya kayak gimana gitu ya. Kalau kamu mau jadi yang lebih hebat lagi ya, belajar Golang. Ya kenapa? Karena dengan pakai bahasa pemrograman Golang itu kita bisa bikin aplikasi yang microservice ya. Microservice tuh fungsinya buat apa? Supaya aplikasinya itu lebih ringan ya. Jadi waktu kita punya aplikasi ini digunakan sama user yang banyak banget ya, aplikasi kita bisa tetap reliable. Jadi ya itu ya, kuasain JavaScript sama Golang kalau saran Koko. Dua rekomendasi dari Koko. Dua rekomendasi itu. Oke sih, thank you ya Kok. Oke.